Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Brelin Diosa, NIM 33020210117. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang diampu oleh Bapak Syiful Amin, SHMH. Pada kali ini saya ingin membahas analisis terkait Morgan Stanley yang menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Beberapa waktu yang lalu, Morgan Stanley mengumumkan adanya penurunan peringkat saham Indonesia menjadi kategori underweight. Hal itu tentu saja mempengaruhi pasar keuangan di Indonesia secara signifikan. Dalam video kali ini, saya ingin membahas terkait implikasinya dan faktor yang mungkin menjadi penyebab adanya keputusan ini. Yang pertama, terkait peringkat saham underweight. Peringkat underweight ini diberikan oleh Morgan Stanley menunjukkan bahwa mereka merekomendasikan kepada para investor asing untuk mengurangi exposure mereka terhadap pasar saham Indonesia dalam portofolio investasi mereka. Hal ini tentu saja berpotensi memiliki dampak besar pada sentimen pasar dan arus modal yang masuk ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan tersebut. Yang pertama yaitu faktor pertumbuhan ekonomi. Morgan Stanley mungkin mengkhawatirkan adanya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat atau tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan pasar saham secara keseluruhan. Faktor yang kedua, adanya kondisi makroekonomi. Faktor seperti inflasi yang tinggi, stabilitas mata uang, atau kebijakan moneter itu bisa menjadi pertimbangan penting dalam menilai keputusan investasi di suatu negara. Morgan Stanley juga menuliskan bahwa janji kampanye Presiden terpilih Indonesia, yakni terkait program makan bergizi gratis, berdampak pada beban fiskal yang besar, sementara prospek pendapatan Indonesia juga memburuk. Yang ketiga, terkait perkembangan politik dan hukum. Ketidakpastian politik atau perubahan dalam kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap pasar saham Indonesia. Dampak dari penurunan peringkat saham ini terhadap pasar keuangan Indonesia yaitu dapat merusak sentimen investor terhadap saham-saham Indonesia yang menyebabkan adanya penurunan harga saham dan potensi keluarnya modal asing dari pasar. Kemudian, pengurangan exposure investor asing itu dapat mempengaruhi ketersediaan modal untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan ekspansi. Lalu, kira-kira apa sih strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama itu reformasi struktural. Pemerintah dan regulator pasar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan melakukan reformasi struktural dan meningkatkan transparansi pasar. Kemudian bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki kondisi makroekonomi dan mempertahankan stabilitas fiskal serta moneter dapat membantu memperbaiki persepsi pasar terhadap Indonesia, terutama terkait program tadi yang ditakutkan oleh Morgan Stanley akan berdampak pada beban fiskal di Indonesia. Mungkin program tersebut dapat dilakukan pengkajian ulang agar lebih optimal dan lebih efisien. Dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh dan mendalam terkait implikasi dari adanya penurunan peringkat saham serta langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh para pelaku pasar modal dan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Mari kita mulai analisis mendalam kita. Penurunan peringkat saham ke underweight ini dapat mempengaruhi para investor asing untuk menjual saham-saham mereka yang ada di Indonesia ini karena mengikuti rekomendasi dari Morgan Stanley. Hal ini tentu bisa mengakibatkan penurunan nilai pasar saham secara keseluruhan. Dari adanya penurunan peringkat saham tentu akan menurunkan akses pembiayaan yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi investasi dalam infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian ada pengaruhnya terkait dengan indeks pasar modal. Kecenderungan para investor asing yang mengikuti rekomendasi dari Morgan Stanley ini tentu akan mempengaruhi komposisi dan kinerja indeks pasar saham Indonesia, yang mana hal itu juga akan mempengaruhi alokasi dana dan juga portofolio investor. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yakni terkait evaluasi Morgan Stanley terhadap kinerja makroekonomi dan keuangan Indonesia, termasuk pertumbuhan GDP, inflasi, ataupun defisit anggaran. Mungkin hal ini mencerminkan ketidakpastian atau kekhawatiran terhadap faktor-faktor sehingga Morgan Stanley
menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Kemudian, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah yang tidak dapat diprediksi, atau ketidakpastian hukum dapat menambah resiko investasi di Indonesia. Hal ini tentu akan mengurangi daya tarik dari investor asing untuk masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa strategi respon dari pemerintah dan pelaku pasar yang dapat diimplementasikan seperti komunikasi dan transparansi. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi keuangannya serta kebijakan ekonominya untuk memperkuat kepercayaan para investor-investor tersebut. Kemudian adanya stimulus ekonomi. Langkah-langkah stimulus ekonomi yang tepat seperti insentif investasi dan reformasi struktural itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pasar saham di Indonesia. Lalu, diversifikasi dan ketahanan. Pelaku pasar perlu mempertimbangkan diversifikasi portofolio mereka di luar saham asing, serta membangun strategi ketahanan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan implementasi reformasi yang tepat dan kondisi makroekonomi yang membaik, Indonesia memiliki potensi untuk memulihkan peringkat sahamnya dan menarik kembali minat para investor asing dalam jangka panjang. Reformasi dalam berbagai sektor termasuk infrastruktur, regulasi perpajakan, dan ketenagakerjaan itu dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing globalnya. Penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight oleh Morgan Stanley ini merupakan sinyal penting bagi pasar keuangan Indonesia. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendasari keputusan ini dan strategi respons yang diambil oleh pemerintah dan pelaku pasar akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan membangun kembali kepercayaan investor. Adanya penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight oleh Morgan Stanley tentu ada kaitannya dengan Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Beberapa aspek yang relevan seperti, pertama, ketentuan perlindungan investor asing. Undang-Undang Penanaman Modal itu menetapkan prinsip perlakuan yang adil dan setara bagi investor asing. Penurunan peringkat saham menjadi underweight tentu memicu kekhawatiran terhadap perlindungan investasi mereka, termasuk dalam konteks penurunan nilai pasar saham. Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kerangka kerja untuk memberikan fasilitas dan insentif bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Penurunan peringkat saham ini tentu mempengaruhi daya tarik dari investor-investor asing, serta memperlambat arus masuk modal dan mengurangi potensi manfaat dari insentif-insentif tersebut. Kemudian adanya perizinan dan kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal tentu telah mengatur terkait hal ini. Namun ketidakpastian politik atau hukum yang mungkin berkontribusi pada penurunan peringkat saham itu dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas regulasi investasi di Indonesia. Adanya ketentuan pengelolaan investasi. Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur terkait hal ini, termasuk peningkatan modal dan repatriasi keuntungan. Penurunan peringkat saham itu dapat mengurangi kemampuan perusahaan yang ada di Indonesia untuk menarik investasi baru serta memperoleh modal dengan biaya yang kompetitif. Undang-Undang Pasar Modal itu memberikan landasan hukum bagi reformasi struktural dan penyempurnaan kebijakan yang mendukung peningkatan iklim investasi. Dalam konteks penurunan peringkat saham, reformasi ini mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi resiko investasi yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan implementasi yang efektif dari undang-undang ini dan melakukan reformasi yang diperlukan untuk memperkuat daya tarik investasi serta meningkatkan ketahanan pasar saham Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Serta adanya program-program yang telah direncanakan itu sebaiknya dikaji kembali sehingga berdampak pada adanya kestabilan dari sistem kebijakan fiskal yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.